Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan melakukan identifikasi hama pada tanaman tomat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dendra Kalista dengan NIM akhir 084. Saya Pipin Ana Pratiwi dengan NIM akhir 055. Saya Marsha Pradira Udara dengan NIM akhir 098. Saya Najwa Ramadan Tia Putri dengan NIM akhir 048. Dan saya Sita Tia Lutfi dengan NIM akhir 080. Berikut adalah hasil dari pengamatan kami. Pada pengamatan kali ini, kami menggunakan lahan tomat yang berada di kebun praktik Fakultas Pertanian UPN Veteran Yogyakarta Wedo Martani Sleman Yogyakarta dengan luas lahan kurang lebih 200 meter persegi. Berikut merupakan ilustrasi yang kami gunakan dalam pengambilan sampel tanaman tomat. Kami mengamati sebanyak 80 tanaman tomat dengan jumlah sampel yang digunakan sebesar 10%, sehingga total sampel yang digunakan adalah 8 tanaman tomat, di mana kami mengambil 4 sampel di bagian kanan dan 4 sampel lainnya di bagian kiri. Hama yang ditemukan pada tanaman tomat yaitu hama penggorok daun Liriomyza sp. Hama Liriomyza sp menyerang daun tanaman dengan cara meletakkan telur di bagian epidermis daun. Setelah telur menetas dan berubah menjadi larva, kemudian akan menggorok dan masuk ke dalam jaringan mesofil daun. Sehingga jaringan daun menjadi kosong, tampak guratan berwarna putih atau perak dengan pola acak tidak beraturan pada permukaan daun. Selain itu, terdapat serangan hama dewasa, yaitu dengan cara menusuk daun-daun muda dengan ovipositornya, sehingga menyebabkan gejala, yaitu terdapatnya bintik-bintik putih pada permukaan daun. Serangan hama Liriomyza sp mengakibatkan daun pada tanaman mengering dan tanaman tidak mampu mengeluarkan tunas baru. Hama yang selanjutnya yaitu lalat buah atau Bactrocera sp. Lalat buah ini memiliki panjang badan sekitar 8 mm dengan sayap transparan dan warna tubuhnya hijau kehitaman. Dalam bentuk belatung muda akan berwarna putih, kemudian saat menjelang tua menjadi kekuningan dengan panjang sekitar 1 cm. Belatung ini terletak di dalam daging buah. Pupa dari lalat buah ini hidup di dalam permukaan tanah. Untuk gejala serangannya, buah tomat yang terserang lalat buah ini akan menjadi busuk dan apabila dibuka akan terdapat belatung di dalam buah. Hama yang pertama yaitu hama pendirek buah. Dari 8 sampel yang diamati ditemukan 2 sampel yang terserang hama pendirek buah, sehingga ketika dimasukkan ke dalam rumus diketahui IS sebesar 25%. Yang kedua yaitu hama pendirek daun. Dari 8 sampel yang diamati ditemukan 3 sampel yang terserang oleh hama pendirek daun, sehingga ketika dimasukkan ke dalam rumus diketahui IS sebesar 37,5%. Pengendalian secara bercocok tanam meliputi pengaturan waktu tanam, pergiliran tanaman, budidaya tanaman sehat, penanaman tanaman perangkap. Pengendalian fisik atau mekanik dengan cara penggunaan mulsa plastik, pemotongan daun yang menunjukkan gejala, dikumpulkan kemudian dimusnahkan, pemerangkapan lalat secara massal dengan pemasangan kartu perangkap, kain perangkap, dan penyapuan dengan kain berperekat. Selain itu, pengendalian kimia dengan menggunakan pestisida yang diizinkan oleh Menteri Pertanian. Teknologi pengendalian hama lalat buah tanaman tomat yang ramah lingkungan yaitu dengan cara kultur teknis, fisik atau mekanik, biologi, dan kimiawi. Pengendalian secara kultur teknis yang pertama adalah sanitasi lahan. Sanitasi lahan bertujuan untuk memutuskan daur hidup lalat buah sehingga perkembangan lalat buah pada tanaman tomat dapat ditekan. Selanjutnya adalah menggunakan perangkap lem kuning atau lem tikus kuning yang dicampur dengan sedikit metil eugenol untuk menangkap lalat buah dewasa. Selanjutnya adalah dengan cara pengasapan. Pemasangan mulsa plastik juga dapat menekan larva berubah menjadi pupa dan akhirnya mengurangi populasi serangga dewasa. Selanjutnya adalah pengendalian secara fisik atau mekanis.
pengendalian secara fisik atau mekanis dapat dilakukan dengan menggunakan perangkap acak tan metil eugenol yang dipasang atau digantung di dalam perangkap yang terbuat dari bekas air mineral untuk menangkap lalat jantan. Pengendalian secara kimiawi dapat dilakukan dengan menggunakan insektisida kimia. Selanjutnya yaitu musuh alami dari hama pendirik buah dan daun. Salah satu parasitoid yang cukup efektif untuk mengendalikan hama tersebut adalah Hemiparsenus varicorni, H. varicornis, Hymenoptera eulopidae. Parasitoid ini banyak ditemukan. Selain itu dapat juga dengan memanfaatkan parasitoid dari keluarga tawon Braconidae, Pteromolidae, dan Eulopidae. Sekian video pengamatan dan identifikasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.